mampu dicuri kembali oleh Daniel Alfredo. Aldiansyah Taher berikan umpan. Ini dia. Evan Moresta mampu dibuang tadi. Habib Goli cepat dia berikan umpan. Alberto Henga lewati penjaga gawang tapi masih ada last defender Ahmad Niazi tadi yang mengamankan situasi berbahaya. У нас это не совсем получилось. Также фактор удачи сыграл с нами большую шутку, то перекладе. Begini pernyataan pelatih Tajikistan U17 yaitu Marco Ragini calon lawan Timnas Indonesia U17 di babak perempat final Piala Asia U17 tahun 2025. Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Afghanistan U17 dengan skor meyakinkan 2-0. Kemenangan ini tidak hanya memastikan langkah Garuda Muda ke fase berikutnya, tetapi juga mengejutkan calon lawannya di babak perempat final. Pelatih Tajikistan U17 Marco Ragini memberikan pernyataan mengejutkan usai menyaksikan permainan luar biasa dari tim asuhan Nova Arianto. Pelatih Tajikistan U17 mengakui bahwa ia sangat terkejut dengan performa Timnas Indonesia U17 yang menunjukkan permainan dominan sepanjang pertandingan. Dalam konferensi pers usai pertandingan, Ragini tidak ragu mengungkapkan kekagumannya terhadap permainan Timnas Indonesia U17. Ia menyebutkan bahwa skema permainan yang diterapkan Garuda Muda sangat mengesankan, bahkan menyerupai gaya tiki-taka yang identik dengan tim-tim besar seperti Barcelona dan tim nasional Spanyol. Saya sangat terkejut dengan permainan Timnas Indonesia U17. Mereka tampil luar biasa dan mendominasi pertandingan. Saya tidak menyangka mereka bisa bermain dengan gaya tiki-taka yang begitu rapi dan efektif. Pelatih Tajikistan itu juga mengakui bahwa dirinya merasa waspada dan bahkan sedikit takut menghadapi Indonesia di babak perempat final. Menurutnya, permainan kolektif Timnas Indonesia U17 bisa menjadi ancaman besar bagi timnya. Jujur, saya sedikit takut menghadapi Indonesia di perempat final. Mereka memiliki kombinasi serangan yang sangat cepat dan terorganisir. Jika mereka bermain seperti ini, kami harus bekerja sangat keras untuk bisa mengimbangi mereka. Selain permainan secara keseluruhan, pelatih Tajikistan U17 juga menyoroti gol luar biasa yang dicetak oleh Timnas Indonesia U17 di menit akhir pertandingan. Gol ini menunjukkan betapa cepatnya transisi permainan tim asuhan Nova Arianto, di mana hanya dalam 1 menit, mereka mampu mengonversi peluang menjadi 2 gol. Gol di menit akhir itu sungguh luar biasa. Dalam 1 menit, mereka langsung bisa mencetak 2 gol. Itu bukan sesuatu yang mudah dan menunjukkan betapa efektifnya serangan mereka. Kami harus lebih waspada dengan hal seperti ini. Setelah melihat permainan Timnas Indonesia U17 yang luar biasa, Marco Ragini memastikan bahwa timnya akan melakukan persiapan ekstra jelang laga perempat final. Ia menyadari bahwa Indonesia bukan lawan yang mudah, terutama setelah melihat bagaimana mereka mampu mengalahkan Afghanistan dengan dominasi penuh. Kami akan mempelajari permainan mereka lebih dalam dan mencari cara untuk meredam kecepatan serta kreativitas mereka di lapangan. Ini akan menjadi tantangan besar bagi kami. Begini jalan pertandingannya. Timnas U17 Indonesia menang atas Afghanistan dengan skor 2-0, untuk menjadi juara grup C dan lolos ke 8 besar. Timnas U17 Indonesia baru saja menghadapi Afghanistan pada laga pamungkas grup C Piala Asia U17 tahun 2025, Jumat, 11 April tahun 2025, dini hari. Meski menghadapi tim yang kebobolan 8 kali dalam 2 laga, Indonesia kesulitan mencari peluang mencetak gol. Salah satu penyebabnya adalah keputusan Nova Arianto melakukan rotasi besar-besaran karena tiket fase gugur dan Piala Dunia U17 sudah diraih. Coach Nova melakukan 7 pergantian starter dibanding laga sebelumnya, membuat Garuda Asia mengalami penurunan kualitas. Afghanistan tampil lebih baik pada babak pertama, walau hanya bisa mengancam lewat tendangan jarak jauh.
kiper Dava Al-Ghassemi melakukan paling tidak 3 penyelamatan atas 3 shot on target dari luar kotak penalti. Pada babak kedua, Nova langsung melakukan 3 pergantian saat kick-off, termasuk top scorer Evandra Forasta. Sempat ada peningkatan tempo dan pertahanan Afghanistan bisa diterobos, tetapi peluang menembak tak kunjung terbuka. Justru Afghanistan bisa mendapatkan peluang paling berbahaya, saat seorang striker bisa melewati Dava di luar kotak penalti. Untung saja, finishingnya melebar walau menghadapi gawang kosong. Peluang hampir sama dimiliki Fadli Alberto pada menit ke-75, tetapi dorongan bolanya terlalu lemah sehingga bisa dibuang bek lawan sebelum mencapai gawang. Sebelum itu, Zahabi Gholly yang baru masuk mendapatkan kartu kuning akibat diving saat mencoba mengincar penalti. Pada 10 menit akhir, Garuda Asia memutuskan mengulur waktu untuk mengamankan skor 0-0, dan 1 poin cukup untuk menjadi juara grup C. Skor tersebut nyatanya buyar, lantaran Fadli Alberto mencetak gol pada serangan balik menit akhir. 0-1, selepas kick-off Zahabi Gholly menggandakan skor lewat tap-in Simbal. 0-2, laga kontra Afghanistan ini membuktikan Nova Arianto perlu mengerahkan tim utama pada babak 8 besar mendatang. Berita kedua. Begini pernyataan Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir usai pertandingan Timnas Indonesia U17 versus Afghanistan U17 di Piala Asia U17 tahun 2025. Bertanding di Al Faisal Stadium, Jeddah, Arab Saudi, pada Jumat, 11 April tahun 2025. Garuda Muda menunjukkan permainan luar biasa. Namun, berkat kemenangan gemilang sebelumnya melawan Korea Selatan U17 dan Yaman U17, Timnas Indonesia U17 dipastikan lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Tidak hanya itu, keberhasilan ini juga memastikan Indonesia melaju ke Piala Dunia U17 tahun 2025 yang akan menjadi panggung besar bagi para talenta muda Indonesia untuk bersaing di level tertinggi dunia. Setelah menyaksikan pertandingan, Erick Thohir mengaku sangat terkejut dan bangga dengan performa Garuda Muda. Menurutnya semangat juang dan kualitas permainan yang ditampilkan oleh para pemain tetap luar biasa. Saya benar-benar terkejut dengan permainan tim malam ini. Ini adalah cerminan tim yang memiliki karakter juara. Tidak sesuai yang kita inginkan, mereka tetap bermain dengan mental baja dan disiplin tinggi. Ini adalah cerminan tim yang memiliki karakter juara. Keberhasilan lolos ke perempat final Piala Asia dan Piala Dunia U17 tahun 2025 menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia U17 kini sudah mampu bersaing di level tertinggi Asia dan siap menghadapi tantangan lebih besar di panggung dunia. Selain memberikan apresiasi kepada para pemain, Erick Thohir juga memberikan pujian khusus kepada pelatih Timnas Indonesia U17, Nova Arianto. Menurutnya, Nova telah menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa dengan tetap menerapkan strategi terbaik meskipun laga ini sudah tidak menentukan bagi kelolosan Indonesia. Saya sangat mengapresiasi Coach Nova. Ia tidak menganggap enteng lawan dan tetap menerapkan taktik terbaik untuk menjaga ritme permainan tim. Ini adalah mentalitas yang harus dipertahankan jika kita ingin menjadi juara. Nova Arianto memang dikenal sebagai pelatih yang memiliki filosofi permainan agresif, disiplin, dan selalu menuntut para pemain untuk tampil maksimal di setiap pertandingan, tanpa memandang lawan yang dihadapi. Keputusan Nova untuk tetap menurunkan pemain-pemain terbaik dan menerapkan strategi yang matang menjadi bukti bahwa Timnas Indonesia U17 tidak ingin hanya sekadar berpartisipasi, tetapi benar-benar berambisi untuk bersaing di level tertinggi. Meskipun sudah memastikan tiket ke perempat final dan Piala Dunia U17 2025, Erick Thohir menegaskan bahwa perjuangan Timnas Indonesia U17 masih jauh dari kata selesai. Ia meminta para pemain untuk tetap fokus dan tidak cepat puas dengan pencapaian yang telah diraih sejauh ini. Perjuangan kita masih panjang. Kita tidak boleh hanya puas dengan lolos ke perempat final Piala Asia. Kita harus menatap lebih jauh, kita harus punya mental juara.
Target kita adalah menjadi juara Piala Asia U17. Menurutnya, setiap pertandingan di babak gugur nanti akan menjadi ujian sesungguhnya bagi mental dan kualitas tim. Ia berharap para pemain dan tim pelatih bisa menjaga momentum positif dan tampil lebih baik di laga-laga berikutnya. Saya meminta seluruh tim untuk tetap fokus. Jangan lengah, jangan terlalu euforia. Setiap lawan di babak selanjutnya pasti semakin sulit, dan kita harus siap menghadapi mereka dengan strategi terbaik, tambahnya. Ambisi ini bukanlah sesuatu yang mustahil, mengingat timnas Indonesia U17 telah menunjukkan performa luar biasa. Dengan persiapan yang matang dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, bukan tidak mungkin Garuda Muda bisa mencetak sejarah baru dengan menjuarai Piala Asia U17 tahun 2025. Salah satu pencapaian terbesar dari perjalanan timnas Indonesia U17 di Piala Asia kali ini adalah kepastian lolos ke Piala Dunia U17 tahun 2025. Di sisi lain, media Malaysia mengaku iri dengan timnas Indonesia karena timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 dan lolos ke Piala Dunia tahun 2025. Pundit Malaysia, Dr. Datuk Pekan Ramli mengingatkan pemangku sepak bola Malaysia untuk melakukan reformasi agar tak tertinggal jauh dengan timnas U17 Indonesia yang lolos ke Piala Dunia U17 tahun 2025. Pekan Ramli menilai bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dan Dewan Olahraga Nasional, MSN, dan pemangku sepak bola bisa bekerja sama untuk membenahi sistem pengembangan sepak bola. Ia menilai bahwa Malaysia terlalu sibuk dengan perselisihan pemangku kepentingan sehingga tak sadar bahwa negara lain telah meningkat. Ada beberapa pemangku kepentingan yang tidak dapat duduk bersama dengan baik, untuk memilah dan meninjau kelemahan-kelemahan yang terjadi di skuad nasional. Kami sibuk dengan itu, siapa yang ingin mengendalikan AMD, tetapi orang lain telah lolos ke Piala Dunia berdasarkan prestasi. Jadi ini adalah sesuatu yang seharusnya tidak hanya meningkatkan kesadaran, tetapi juga meyakinkan kita.